Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan atau salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sylvia Narindra dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Pertanian, jurusan Ilmu Perikanan angkatan 23. Baiklah, di sini izinkan saya berbagi ilmu tentang karbohidrat. Sebagaimana kita ketahui, kita sebagai orang Indonesia yang terutama makanan pokoknya yaitu nasi. Nasi diidentik dengan kaya akan karbohidrat. Baiklah, langsung saja teman-teman. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah senyawa organik atau biomolekul yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen yang merupakan nama lain dari sakarida atau gula. Karbohidrat yang memiliki fungsi utama sebagai sumber energi penting bagi makhluk hidup. Nah, selanjutnya, karbohidrat ini berdasarkan gugus fungsinya ada dua. Yang pertama itu ada polyhidroxylaldehid dan polyhidroxylketon. Polyhidroxylaldehid ini merupakan gugus hidroksil ditambah gugus aldehid, kemudian menjadi yang namanya itu aldose. Terus yang kedua itu polyhidroxylketon, yang mana gugus hidroksil ditambah gugus keton, yang dinamakan dengan ketose. Jadi pada gugus karbonil dapat dilihat perbedaan antara aldose dan ketose, yang mana aldose ini berada pada terminal molekul, sedangkan ketose ini berada pada atom karbon kedua dari satu terminal. Nah, sakarida ini dibagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama itu ada sederhana dan yang kedua itu ada kompleks. Yang mana sederhana itu contohnya itu ada monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Sedangkan yang kompleks itu ada oligosakarida. Yang pertama akan kita bahas yaitu monosakarida. Yang mana monosakarida ini berdasarkan jumlah atomnya. Contoh itu ada diosa, yang mana diosa itu terdiri dari 2 atom C. Dan yang kedua itu ada triosa, 3 atom C, tetrosa, 4 atom C, 5 pentosa atau 5 atom C, heksosa, 6 atom C, heptosa, 7 atom C, dan monosakarida itu dengan jumlah atom C-nya itu lebih besar dari 8, jarang ditemukan. Untuk sifat-sifat monosakarida ini, yang pertama itu dia larut dalam air. Kemudian yang kedua bersifat optis aktif. Dan yang ketiga itu gula pereduksi atau golongan gula yang dapat mereduksi itu senyawa penerima elektron. Dan yang kedua itu ada disakarida. Jika dihidrolisis, disakarida itu akan menghasilkan 2 monosakarida. Biasanya itu sifat disakarida ini itu yang pertama itu larut dalam air, yang kedua bersifat optis aktif, dan yang ketiga maltosa dan laktosanya itu bersifat gula pereduksi. Yang ketiga itu ada polisakarida atau penyimpan energi. Polisakarida ini terdiri dari banyak molekul monosakarida. Yang pertama itu ada amilum atau pati. Biasanya amilum ini tuh terdapat pada tumbuhan. Adanya itu cadangan gula dari hasil fotosintesis. Disimpan dalam akar, batang, biji, dan daun. Jadi dapat dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai sumber energi. Contohnya itu seperti yang saya sebutkan pada awal tadi, ada nasi, terus jagung dan ubi yang menjadi sebagai energi buat kita gitu loh. Nah, yang kedua itu ada glikogen atau gula otot, yang mana glikogen ini atau glukosa yang tidak digunakan dapat disimpan menjadi glikogen. Kemudian biasanya glikogen ini tuh gabungan dari 30.000 unit gula yang dapat dipecah suatu waktu untuk menghasilkan suatu energi. Yang ketiga ada glikogen pada ikan terdapat dengan jumlah yang kecil, kurang lebihnya sekitar 0,6%, terdapat di darah, otot, dan hati. Kemudian
glikogen ini tuh pada waktu ikan mati atau rigor mortis, glikogen akan dipecah menjadi asam laktat selama post rigor. Dan selanjutnya itu ada selulosa yang merupakan polimer rantai lurus dari glukosa. Biasanya itu ciri-cirinya tidak dapat dihidrolisis oleh sistem pencernaan karena memiliki ikatan kimia yang sangat kuat, kecuali pada hewan ruminansia. Dan 33% umumnya itu tumbuhan terdiri dari selulosa. Sering disebut juga makanan yang berserat, ya. Bahkan tumbuhan itu kan kebanyakan makanan berserat ya, teman-teman. Terus dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan kertas atau serat sintesis. Dan yang selanjutnya itu ada kitin, yang mana ciri-ciri kitin ini itu dia tuh polisakarida yang memiliki unsur nitrogen, kemudian menyusun kerangka luar serangga atau arthropoda. Nah, pada peranan karbohidrat pada ikan tuh contohnya pada ikan karbohidrat dibutuhkan untuk pertumbuhan energi. Meskipun begitu, karbohidrat dalam tubuh ikan dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Kemudian sebagai sumber energi pendukung, karena karbohidrat itu merupakan sparing effect bagi protein. Dan yang selanjutnya itu ada tingkat karbohidrat sebanyak 20% itu dalam pakan adalah yang tertinggi untuk menghasilkan kinerja pertumbuhan yang maksimal pada ikan. Dan yang terakhir itu penggunaan serat kasar untuk ikan yang terkadang disarankan untuk meningkatkan gerak peristaltik pada usus. Mungkin sekian untuk materi tentang karbohidrat. Jika terdapat kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.